Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Swastiastu, nama budaya, salam pribadi. Yang saya hormati Rektor Kesehatan, Bapak Basri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan di Indonesia, para wakil rektor Universitas Indonesia, pimpinan dan pengurus yayasan pesantren Islam Indonesia, dekan para dekan dan dari Indonesia, Universitas Akademika Universitas Indonesia, Profesor Angkasa, sama-sama saya di kelas Jenderal Sudirman, bahkan ruangan saya di depan ruangan Pak Almas. Dengan kemudahannya berbaik. Pertama-tama dan paling utama itu adakan beliau di Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin yang hidayahnya pada hari ini kita bertemu di tempat ini. Tentunya dalam rangka uji program Boston Bapak Ajar Indonesia. Dan saya diminta menyampaikan orasi keluarga secara akademis memberikan karya sosial media terkait. Pada waktu saya ketemu Bapak, beliau sedikit mengeluh, kok enggak tungguhan izinnya. Dan saya coba, dan alhamdulillah dan Pak Adi datang ke saya dengan sumringah. Ada Pak Adi itu dengan saya, dia kemudian Pak belum ada. Malam harinya beliau telepon saya, Pak alhamdulillah. Dan tadi disampaikan ada 31 mahasiswa. Ini adalah modal awal yang sangat bagus. Kalau baru rata-rata 8 ini 31 ini modal awal yang bagus. Semoga kedepannya akan lebih bagus lagi. Dan dalam kesempatan yang penuh sukacita ini, saya senang pribadi dan sekaligus wakil ketua Dewan Penyantun Universitas Al-Azhar maupun pimpinan Jaksa Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan kebenaran yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara sehingga terlaksana kegiatan. Saya memandang acara ini merupakan sebuah momen yang amat baik dan berharga sekali suatu kolaborasi dan jembatan sinergi antara dunia akademik dan dengan lingkungan praktis dalam rangka menjaga tegaknya keadilan sosial di negeri tercinta ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perubahan paradigma di era reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam utamanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan dorongan atas keterbukaan informasi dalam penegakan hukum semakin kuat. Hal tersebut tidak hanya menuntut praktis hukum untuk menghadirkan keadilan substantif di dalam tahapan penegakan hukum, namun juga kalangan akademisi merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Jika kita berbicara mengenai keadilan, maka takaran nilai berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Dari periode tertentu pada periode tertentu. Hal ini karena keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat satu berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Namun demikian, tidak sebuah keniscayaan bahwa keadilan merupakan institusi ada dan lekat dalam diri manusia. Keadilan tidak pernah memandang kaya dan miskin, tidak pernah memandang suku, bangsa, dan agama. Semua setara, sama di mata hukum. Global Sekuritas Akademik Al-Azhar Indonesia. Kesamaan dan kesetaraan di muka hukum ini
merupakan suatu fondasi dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana yang kita ketahui, yaitu sebuah konsep yang mengakibat prinsip yang adil dan merata atas hak, kesempatan, perlakuan yang sama dan semua dari bidang secara positif. Keadilan sosial merupakan cita-cita hukum Indonesia. Hal ini secara terang dinyatakan di dalam Pancasila pada sila kelima serta bab 14 pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep keadilan sosial ini dikaitkan dengan pengaturan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial untuk publiknya. Hal ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan dasarnya. Yang kedua adalah kesempatan untuk bekerja. Yang ketiga, perlindungan hak minoritas atas kelompok yang rentan. Yang keempat adalah definisi kekayaan yang lebih merata. Dan kelima adalah kesetaraan di malam. Dikenakan luasan pembahasan mengenai hal yang perlu mendapatkan dan membutuhkan keadilan sosial, maka orasi ilmiah ini hanya akan fokus pada pembahasan mengenai kesetaraan di mata hukum melalui penegak hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hadirin yang saya banggakan, berbicara tentang keadilan, rasanya tak akan pernah ada batas, karena keadilan tidak pernah memberi batas dan tidak memberi batas dan meluangkan waktu bila hanya menuntut jika tiga unsur utama yang terpenuhi. Yang pertama adalah hukum positif yang berlaku dan mengikat menjadi patokan bagi seseorang bersikap dan bertindak. Yang kedua adalah apapun penegak hukum yang dijalankan dan menerapkan hukum positif. Dan yang ketiga adalah budaya masyarakat dalam mematuhi hukum positif yang ditentukan. Berdasarkan tersebut termasuk hukum memegang peranan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan di bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum dan tertulis yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Untuk memastikan pembentukan hukum yang tertulis yang akan diterapkan secara polis terhadap kehidupan masyarakat Indonesia diperlukan kesepakatan yang tertentu bidang pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya pembentukan ini yang akan dilakukan ini merupakan sebuah sistem yang masing-masing rakyat atau tempat pembentukannya saling terkait dan antara satu dan lain tidak boleh saling bernegasi. Sebagai suatu aturan yang akan dilakukan kepada masyarakat untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, maka aturan yang dibuat harus adil dan mengakomodir dinamika atau perubahan ke depan. Jadi suatu aturan itu tidak boleh diterapkan terlebih dahulu melihat reaksi masyarakat. Tapi sebaiknya aturan harus berpartisipasi masyarakat untuk mendesain aturan yang pas dan bertahan lama di dalam masyarakat. Hal yang krusial dalam pembentukan peraturan pada tahap awal yaitu tahap perencanaan yang baik akan menghasilkan produk aturan yang baik. Salah satu kegiatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adalah penyusunan naskah akademik, kajian yang komprehensif, holistik, dan naskah akademik menempatkan pada posisi strategis dan urgen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Naskah akademik telah membuka ruang publik yang dulunya tertutup dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai ruang publik, naskah akademik dilebatkan nampung aspirasi menggambarkan urgensi dan alasan berdasar dibutuhkannya peraturan tersebut. Sebagai legitimasi, naskah akademik ditegaskan di dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Naskah akademik menjadi suatu format yang memuat penjelasan aspek filosofis, cita-cita hukum, aspek sosiologis,
dan hal yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Aspek juridis yang berhubung dan peraturan etik baik aturan yang horizontal maupun vertikal, sehingga aspek politis atau dasar tidak penting dalam tata pemerintahan. Dengan tentunya masyarakat yang akan menentukan arah kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan. Maka dalam penyusunan diperlukan sumber daya manusia dan ahli dan di bidangnya. Disinilah akademisi memegang peranan yang sangat penting sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Akademisi juga disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan presiden nomor 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai pendidik profesional ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Karena akademi bagi kalangan akademisi merupakan satu ruang yang bebas untuk berpikir, menuangkan pendapatnya, objektif melihat permasalahan, bebas dari subjektivitas, sehingga membuat kalangan akademisi dapat terus terjaga nilai yang disebut. Hal ini menentukan kemudahan kalangan akademisi merancang suatu aturan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa tersandera oleh kepentingan apapun, siapapun sesuai dengan bidang keahlian. Di samping itu, dalam membentukkan peraturan perundang-undangan, akademisi harus fokus pada pertanyaan apakah aturan yang dibuat memang dibutuhkan, apa urgensinya, apa bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang yang berlaku saat ini, atau hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Ini penting untuk menghindari kesalahan aplikasi materi dan perbuatan kebijakan, khususnya kebijakan menyasar rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kembali lagi pada tema kampus, maka diperlukan langkah-langkah yang memperkuat insan akademis. Penguatan kalangan akademisi dalam konteks hukum dan keadilan sosial ini merupakan suatu aspek yang penting. Akademisi memiliki peran yang krusial dalam mengembangkan pemahaman, penelitian, solusi tidak masalah-masalah keadilan sosial. Sebagai praktisi yang merangkap akademisi, menurut hemat saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka memperkuat peranan akademisi, yaitu yang pertama, tingkatkan kualitas peneliti dengan mendorong peneliti yang berfokus pada isu keadilan sosial serta mobilisasi kolaborasi antar disiplin ilmu. Yang kedua, penguatan hubungan antara akademisi dalam membuat kebijakan dengan cara menciptakan forum diskusi antara akademisi dan para peneliti. Kedua, mendorong peran akademisi sebagai penasihat kebijakan. Ketiga, meningkatkan transfer pengetahuan dari akademisi ke arah kebijakan kami. Ketiga, pengembangan kurikulum dengan cara memasukkan materi keadilan sosial dalam kurikulum sebagai disiplin ilmu, serta mendorong pendekatan pembelajaran yang berbasis pada kaitan isu-isu sosial. Keempat, meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan mendorong para akademisi untuk melakukan penelitian, aksi partisipatif, dan memfasilitasi program pengabdian masyarakat dan fokus pada keadilan sosial. Yang kelima adalah penguatan etika dan integritas akademik dengan memperkuat etik penelitian dan pengajaran, serta mendorong partisipasi dalam publikasi pendanaan penelitian. Karena meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi dan mengembangkan suatu program beasiswa kelompok-kelompok marginal serta mendorong kebijakan afirmasi dan penerimaan mahasiswa dan staf akademik. Yang ketujuh, mengembangkan jaringan kolaborasi antara institusi akademik baik nasional maupun internasional serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan
dan pengalaman antara akademik. Kedelapan, pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pendidikan dan penelitian serta pengembangan platform online untuk diseminasi hasil penelitian. Kesembilan adalah menguatkan suara kritis dari akademisi dengan menjamin kebebasan berpendapat dalam lingkungan kampus khusus dan tentang isu-isu keadilan sosial. Yang ke-10 adalah evaluasi dan penilaian dampak dengan cara mengembangkan metode untuk mengatur dampak penelitian akademik terhadap sosial dan mendorong refleksi kritis tentang peran akademisi di dalam masyarakat. Upaya yang dianggap pengadaan wujud yang diresmikannya adalah program Doktor Universitas Al-Azhar. Hal ini mewujudkan sertifikat akademik Universitas Al-Azhar Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai langkah untuk pengabdian diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memperkuat peran akademis, diharapkan dapat tercipta basis pengetahuan yang kuat untuk mendukung kebijakan-kebijakan dan praktik yang mempromosikan keadilan sosial. Selain itu, akademisi juga dapat berperan sebagai agen perubahan dan bentuk opini publik mengalir dalam isu-isu keadilan sosial masyarakat. Penegakan hukum yang dalam arti yang sempit dalam hal ini meliputi sistem peradilan, peradilan pidana terpadu dan hakikat yang berada di luar pemerintahan